Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dara, selamat datang kembali di Ngobrol Sehat bareng Dara. Bersama saya Andri, kita hari ini akan ngobrol bersama narasumber kita, apoteker RSUD Dayakur tentang bagaimana sih aturan minum obat untuk penderita hipertensi dan diabetes. Mungkin Kak bisa perkenalkan dirinya. Halo, terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya apoteker Ropita. Saya seorang apoteker yang sehari-hari bekerja di pelayanan kefarmasian di rawat inap. Senang sekali bisa berbagi informasi kesehatan khususnya terkait tentang aturan minum obat pasien diabetes, hipertensi di bulan puasa. Oke, terima kasih ya sudah mau datang di Ngobrol Sehat kita hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal bulan puasa nih, kita kan hari ini mau bahas nih tentang aturan minum obat bagi penderita hipertensi dan diabetes nih. Menurut kakak nih, sebenarnya boleh nggak penderita diabetes atau hipertensi itu puasa, atau bagaimana kalau puasa itu bagaimana cara mengatur pola minum obatnya? Oke, pertanyaan yang sering muncul ya Kak ya. Jawabannya sebenarnya boleh ya untuk pasien penderita diabetes dan hipertensi, dengan catatan tertentu itu Kak kalau mau berpuasa ya. Berarti harus ada mungkin dari pemeriksaan dokter atau anjuran dari dokter ya kalau mau berpuasa. Betul. Umumnya untuk pasien-pasien yang penderita diabetes itu kayak boleh aja melakukan puasa, tetapi dengan catatan gula darahnya terkontrol, kemudian tidak mengalami hipoglikemia atau gula darah rendah. Terus dan juga sudah mendapatkan izin dari dokter. Kemudian untuk pasien-pasien penderita hipertensi juga relatif aman kayak untuk berpuasa. Yang penting juga tekanan darah itu terkontrol, minum obatnya juga sesuai anjuran. Iya. Oh iya. Berarti nih bukan hanya niat puasa kita kayak kita juga harus memperhatikan nih kondisi kesiapan tubuh kita dan juga pengaturan minum obatnya. Jadi ini kan bulan puasa nih. Ada nggak tips-tips yang bagus atau idealnya nih minum obat untuk penderita hipertensi dan diabetes? Misalnya di malam hari habis buka atau gimana nih Kak? Boleh nggak dijawab sedikit berikan untuk Sobat Dara di rumah? Secara umum waktu minum obat itu pada bulan puasa bisa pada saat berbuka, saat sahur ya Kak ya. Untuk obat yang diminum sekali sehari bisa milih tuh antara berbuka atau saat sahur, tergantung dengan anjuran dokter juga bolehnya kapan. Apabila itu 2 kali sehari itu bisa diminum saat buka dan saat sahur begitu. Untuk penderita diabetes gimana sih minum obatnya? Sama aja yang seperti kakak jelaskan tadi ya. Mungkin bisa untuk insulinnya nih. Kan diabetes tuh pakai insulin nih, boleh nggak kira-kira nih untuk setelah habis sahur atau sebelum sahur untuk insulinnya gimana Kak? Boleh nggak kira-kira? Tidak selalu semua obat itu diatur sendiri ya. Jadi misalnya seperti obat selain insulin dulu saya jelaskan ya, ada metformin. Metformin itu bisa kita minum saat sahur atau saat buka itu relatif aman. Tetapi ada beberapa obat seperti golongan sulfonylurea itu seperti glibenclamid, glikajid, glimevirid, dan insulin itu bisa menyebabkan efek samping yaitu hipoglikemia tadi, sehingga harus benar-benar dikonsultasikan dan disesuaikan oleh dokter. Jadi intinya untuk penderita diabetes ini tidak harus minum obat dipindahkan di saat sahur. Iya betul. Boleh juga sehabis buka
Mm-mm. dan sahur Sahur. ya. Intinya itu ya. Iya. Oke. Nah Kak, yang tadi kan kita bahas nih tentang diabetes nih, pengaturan obat diabetes. Hmm. Nah ini kita akan bahas tentang pengaturan obat bagi penderita hipertensi. Apakah sama nih pengaturan minum obatnya untuk pasien hipertensi dengan diabetes, untuk pengaturan obat minumnya di saat apa tuh idealnya kalau hipertensi? Untuk obat hipertensi ya Kak ya, hipertensi sebagian besar relatif aman ya untuk diminum saat puasa. Sama aja kayak diabetes tadi, bisa diminum kalau 1 kali sehari, bisa saat sahur atau saat buka. Kalau 2 kali sehari, saat buka dan saat sahur ya, sama aja. Cuman yang perlu diperhatikan lagi Kak ya, untuk kepatuhan minum obatnya. Ya, karena jangan sampai karena puasa sehingga obat malah dilewatkan. Kemudian selain itu Kak, penderita hipertensi juga harus yang pertama itu menjaga pola makanan yang terutama makanan yang tinggi garam ya, saat sahur dan berbuka. Kemudian cukup minum air putih pada saat sahur dan mengurangi minuman yang berkafein berlebihan. Jadi Tuh. jenis kopi nggak boleh ya? Iya, untuk sementara Betul. jangan dulu selama Nah, berpuasa. ini kan misalnya nih orangnya dua nih penyakit, ada diabetes sama hipertensi. Misalnya nih ya ada terjadi, boleh nggak kira-kira bahaya nggak untuk minum obatnya bareng itu, atau gimana pengaturan obatnya? Misalnya dia satu orang ada kena hipertensi dan diabetes, gimana sih ngatur ini obatnya untuk hipertensinya dan untuk diabetesnya, boleh nggak bareng-bareng diminum? Oke. Untuk interaksi obat kedua obat tadi biasanya diaturkan dokter dulu ya. Obatnya apa, obat tekanannya apa, diabetesnya apa gitu ya. Kalau misalnya seperti obat tekanan itu kan jarangnya 2 kali sehari, kadang bisa 1 kali sehari. Kalau diabetes 2 kali sehari. Jadi bisa aja misalnya contoh ya, obat gulanya pagi pas buka sama pas sahur, obat tekanannya boleh malam sebelum tidur atau habis tarawih, itu boleh. Itu Boleh tapi disesuaikan terlebih dahulu gitu sama dokter ya. Ada resep dokter lah ya, Iya, dari dokter untuk sesuai sesuai anjuran. anjuran dokter biar pasiennya lebih aman untuk berpuasa ya. Lalu bagaimana nih Kak kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pasien penderita diabetes dan hipertensi nih Kak, tentang pengaturan obatnya di saat bulan puasa? Kesalahan-kesalahannya Yang ada beberapa memang kesalahan yang sering terjadi ya. Yang pertama itu biasanya pasien bisa menghentikan obatnya sendiri tanpa berkonsultasi sama dokter dulu. Kemudian kadang ada pasien itu yang menggandakan dosisnya, yang jadi di double dosisnya. dikasih double. Karena takut katanya efeknya nanti kurang selama berpuasa, padahal itu bahaya ya. Terus tidak sahur tapi minum obat. Contohnya pasien diabetes itu ya. Itu kan sebenarnya harusnya dia meskipun dia minum obat tapi asupan gula juga harus ada. Kalau dia nggak sahur tiba-tiba dia tetap minum obat, bisa terjadi gula darah rendah lagi. Atau nggak berefek di asam lambungnya juga? Bisa jadi metformin contohnya itu ya. Kemudian yang terakhir itu kadang kurang minum air putih gitu ya, sehingga berisiko dehidrasi. Itu sih Kak. Berarti kayak untuk penderita diabetes dan hipertensi ini tidak ada alasan sebetulnya kalau mereka tidak mau puasa, tergantung dari niat mereka aja, karena pengaturan obatnya ada ya. Untuk malam habis buka puasa dan sahur boleh diperbolehkan oleh dokter. Iya, seharusnya kan dengan obat itulah pasien itu bisa stabil dalam berpuasa. Oke. Jadi ini sebagai penutup nih, kita mau akhiri segmen kita hari ini. Ada nggak tips, boleh nggak dibagikan tips-tipsnya tentang penderita hipertensi dan diabetes nih, aturan minum obatnya yang memang ideal lah untuk mereka supaya mereka nih bisa tetap berpuasa dengan sehat? Ada sih Kak beberapa tipsnya ya. Yang pertama itu pasti wajib kita konsultasikan terlebih dahulu
kondisi kita, obat kita sebelum kita berpuasa. Yang kedua, minum obat harus sesuai jadwal, sesuai aturan di etiket ya. Kemudian jangan melewatkan sahur. Terus kemudian pantau gula darahnya dan tekanan darahnya agar tetap stabil selama berpuasa. Yang terakhir, segera batalkan puasa jika terjadi seperti kayak lemes berat, pusing, apalagi sampai merasa ingin pingsan ya, dan keringat dingin. Itu yang paling terpenting adalah dengarkan sinyal tubuh kita sendiri. Oke Kak. Nah teman-teman sobat darah, itu tadi tips singkat dari narasumber kita yang pada intinya untuk pasien diabetes dan hipertensi yang ingin berpuasa harus mengikuti anjuran dari dokter untuk minum obatnya, dan selalu konsultasi kepada dokter untuk kondisi tubuhnya, selalu mengecek misalnya yang kena diabetes atau hipertensi selalu rutin cek hipertensi dan gula darahnya. Dan juga jika ada mengalami seperti lemas atau mau pingsan, segera dibatalkan puasanya. Terima kasih sobat darah, terima kasih juga narasumber kita hari ini yang sudah mau meluangkan waktunya di obrolan kita hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terkhusus untuk pasien diabetes dan hipertensi. Mungkin kami akhiri obrolan kami hari ini bersama saya Andri dan narasumber kita Ropita. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.